Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Barang siapa membaca 4 surah ini secara istiqamah pada setiap hari, maka ia akan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Rezeki yang akan diberikan oleh Allah bagikan hujan yang turun dari langit. Dan barang siapa saja yang membaca salah satu surah ini setiap harinya, maka ia akan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada terbuka segala aibnya. Dan barang siapa saja yang membaca salah satu surah yang ini, maka akan terpelihara dari keburukan. Dan barang siapa yang membaca salah satu surah ini, maka Allah akan melindunginya dari segala musibah dan dijauhkan daripada godaan syaitan. Setiap manusia ingin segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan rohaniah, kebutuhan jasadiahnya, terlebih-lebih kebutuhan finansialnya tercukupi. Dan setiap manusia juga menginginkan agar diberikan kemapanan dalam hal ekonominya, dalam kehidupannya. Semua menginginkan agar dia hidup mapan. Untuk itu, segala usaha dilakukan agar mapan secara ekonomi dan mencukupi kebutuhan finansialnya. Bahkan ada yang rela bekerja siang dan malam, bekerja agar mendapatkan gaji yang lebih. Di samping itu, ada juga cara yang tak biasa dilakukan oleh manusia, melakukan hal-hal yang di luar jalur agar cepat kaya, mencari jalan pintas. Ada yang memakai jasa jin misalnya, ada juga pergi ke dukun, ada juga yang meminta harta lebih lewat jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan tak hanya itu, bahkan ada juga yang melakukan pesugihan, baik itu di pohon keramat, di hutan lebat, di makam tua, dan di gubuk tua, dan sebagainya. Semuanya dilakukan agar memperoleh kekayaan dengan cara instan. Tidak peduli lagi apakah itu halal ataupun haram, apakah itu diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Dia bahkan tidak lagi mengingat hal itu. Tujuannya hanya untuk mencari kekayaan yang cepat. Ini adalah jalan yang salah. Namun di sisi yang lain ada juga yang mengambil jalan yang nekat. Misalnya menjadi penipu, korupsi, memeras orang lain, dan sebagainya. Dan tak sedikit pula orang yang tega menipu saudaranya sendiri hanya untuk memperoleh kekayaan. Ada yang tega hatinya sampai merampok harta orang lain demi kekayaannya, mengambil harta anak yatim dan orang-orang miskin, bahkan mengkorupsi. Korupsinya adalah uang zakat, uang yang haknya diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin, itu pun akan diembatnya. Semua orang ingin kaya pada hakikatnya, namun ada saja yang menghalangi. Terlebih dalam masa yang sulit ini, banyak orang yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun hanya untuk sekedar makan saja. Jangankan itu, mendapatkan pekerjaan saja sekarang susah. Pekerjaan yang berat susah, apalagi pekerjaan yang mudah. Bahkan ada sebagian daripada kita untuk membayar sewa rumah kontrakan saja tidak mempunyai uang, disebabkan oleh keadaan yang begitu sulit, ekonomi yang begitu merosot.
dan banyak faktor yang lainnya. Namun agar tidak seperti demikian, agar kita tidak disinggahi oleh birahi ingin kaya secara instan dan mengambil jalan-jalan yang salah yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita kembali kepada iman, kembali kepada Allah. Karena dalam Islam diberikan banyak solusi untuk kita meraih apa yang kita inginkan dengan cara yang benar. Ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Kita amalkan secara rutin, istiqomah. Maka orang yang mengamalkannya dengan istiqomah, dengan yakin kepada Allah, akan dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dibukakan pintu-pintu rezeki kepadanya. Pasalnya ketika mencari rezeki, selain kita berikhtiar dengan secara lahiriah, yaitu dengan bekerja yang halal, sebaiknya juga dibarengi dengan ikhtiar yang batiniah, yaitu berdoa, berzikir, dan sebagainya. Amalan batin ini fungsinya untuk mengetuk pintu langit agar diberikan rezeki dari sang pemilik rezeki, dari Allah Azza wa Jalla yang telah mengatur rezeki hamba-hambanya. Dan tidaklah makhluk yang ada di bumi ini dan di langit, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Semuanya sudah diatur, ada kadarnya masing-masing. Rezeki kita tidak tertukar. Namun adapun doa agar dimudahkan rezeki itu terdapat di dalam kitab Muraqi Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, membaca 4 surah ini akan memudahkan rezeki. Lebih dari itu, rezekinya bahkan akan mengalir deras seperti air hujan yang jatuh dari langit. Disebutkan di dalam kitab ini, yang artinya surah Asy-Syams dan Al-Lail dan Mu'awwizatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Qastalani, barang siapa saja yang membaca surah Asy-Syams, maka akan dianugerahkan Allah kepadanya kemudahan dalam kepandaian dan ketajaman berpikir pada sekalian perkara apapun. Dan barang siapa saja yang membaca surah Al-Lail, maka ia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terbuka segala aibnya, dijaga agar dia tidak terbuka aibnya. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Falaq, maka akan terpelihara dari keburukan. Dan barang siapa membaca surah An-Nas, maka Allah akan melindunginya dari segala musibah dan segala kejahatan-kejahatan yang lain, baik dari makhluk, baik dari manusia ataupun dari golongan jin. Akan jauhkan oleh Allah keburukan itu. Kemudian barang siapa saja yang senantiasa melazimi, mendawamkan membaca 4 surah ini, surah Asy-Syams, Al-Lail, An-Nas, dan surah Al-Falaq, setiap hari, baik itu 1 kali ataupun 3 kali. Asy-Syams 3 kali, Al-Lail 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ataupun 1 kali. Bisa dibaca ketika sholat ataupun di luar sholat. Maka jika dibaca setiap hari dengan istiqamah, maka ia akan diberikan oleh Allah kemudahan dalam hal rezekinya. Rezekinya datang bagaikan hujan yang turun dari langit saking derasnya. Dan juga disunnahkan bagi orang yang sedikit rezekinya dan taufiknya, bila sempit rezekinya serta banyak kerugian dan kesedihan dalam hatinya, agar senantiasa membaca surah ini, yaitu surah Asy-Syams, karena di dalamnya terdapat pertolongan. Dan barang siapa yang selalu istiqamah mengamalkannya, maka kelebihannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Sebenarnya kelebihan daripada surah-surah daripada Al-Quran ini sangatlah banyak. Semuanya memiliki kelebihan dan keagungannya tersendiri. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita meninggalkan salah satu surah yang ini.
Bila kita tidak sanggup mengkhatamkan Al-Quran keseluruhan, maka setidaknya baca 4 surah ini, baik dalam sholat ataupun setelah sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan membaca 4 surah ini agar diberikan oleh Allah kemuliaan kepada kita. Kemuliaan karena membaca Al-Quran dan Allah meridhai kita. Doa kami, semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah membukakan pintu rezeki kepada kita, dan semoga Allah meridhai kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.